Hai, siapa di sini yang nggak pernah belanja online? Kayaknya sekarang jarang banget ya yang belum pernah nyobain. Dari yang awalnya cuma buat iseng-iseng lihat produk sampai sekarang nggak bisa sehari tanpa cek marketplace. Tapi sadar nggak sih, e-commerce dan belanja online itu diam-diam mengubah gaya hidup kita? Bahkan, mungkin lebih besar dari yang kita sadari. Sekarang bayangin, dulu kalau mau beli sesuatu kita harus pergi ke toko fisik. Nggak peduli panas, hujan, atau macet di jalan, tetap aja harus keluar rumah. Sekarang, cukup rebahan di sofa, sambil ngopi, tinggal scroll dan klik, barangnya bisa sampai besok pagi. Gaya hidup praktis ini ternyata udah merasuki kita semua. Ngomong-ngomong soal belanja, kamu sadar nggak kalau sekarang kita belanja lebih sering daripada dulu? Ini bukan cuma soal kemudahan, tapi juga soal cara kita didorong buat terus belanja. Pernah nggak sih kamu cuma lihat-lihat doang tapi malah jadi check out? Itu bukan kebetulan. Algoritma di balik e-commerce memang dirancang buat ngebaca pola belanja kita. Jadi, semakin sering kita buka aplikasi, semakin besar peluang buat kita tergoda beli barang-barang yang bahkan nggak ada di list belanja. Tapi nggak cuma pola belanja yang berubah, pola pikir kita tentang konsumsi juga bergeser. Dulu, kalau mau barang branded, harus ke mall yang jaraknya jauh, atau nunggu ada yang keluar negeri. Sekarang, semuanya ada di ujung jari. Bahkan brand-brand internasional pun berlomba-lomba masuk ke platform e-commerce Indonesia karena tahu potensi pasar kita yang gede banget. Ini bikin kita lebih gampang terpengaruh buat beli barang yang dulunya susah dijangkau. Yang menarik lagi, e-commerce bikin kita lebih pintar dalam berbelanja. Dulu, kalau mau beli sesuatu kita harus percaya sama omongan sales atau rekomendasi teman. Sekarang, tinggal lihat review dari orang-orang yang udah beli duluan. Dengan ribuan review, rating bintang, dan ulasan produk yang transparan, kita jadi punya lebih banyak informasi buat nentuin barang apa yang mau kita beli. Secara nggak langsung, ini ngebentuk gaya hidup baru di mana konsumen punya kendali lebih besar. Belanja online juga ngebawa dampak besar ke kehidupan sosial kita. Sekarang banyak banget orang yang jadi seller dadakan di marketplace. Barang yang tadinya cuma numpuk di rumah, sekarang bisa dijual dan jadi tambahan penghasilan. Ini ngebuka peluang buat semua orang jadi pengusaha, kecil-kecilan. Menariknya, nggak sedikit yang akhirnya sukses besar lewat platform e-commerce. Ngomongin soal dampak sosial, kita juga nggak bisa lupain pergeseran cara kita berinteraksi. Dulu, belanja identik dengan aktivitas sosial. Kita pergi ke pasar, ketemu penjual, ngobrol, tawar-menawar. Sekarang, semua serba otomatis. Transaksi online nggak lagi melibatkan percakapan atau interaksi langsung. Mungkin kita merasa ini praktis, tapi di sisi lain, kita juga kehilangan sedikit sentuhan manusiawi dalam aktivitas sehari-hari. Tapi jangan salah, e-commerce juga punya sisi positif buat lingkungan. Banyak orang yang bilang belanja online bikin polusi karena packaging berlebihan dan pengiriman yang terus-menerus. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan belanja online, kita ngurangin perjalanan fisik ke toko, yang artinya emisi karbon dari kendaraan pribadi juga bisa berkurang. Beberapa marketplace bahkan udah mulai inisiatif buat bikin packaging yang lebih ramah lingkungan. Yang jelas, perubahan gaya hidup karena e-commerce ini udah nggak bisa dihindari lagi. Mulai dari pola belanja, cara kita berinteraksi, sampai dampaknya ke ekonomi dan lingkungan. Semua berubah drastis, dan kita semua jadi bagian dari perubahan besar ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian ngerasain perubahan yang sama, atau ada dampak lain yang belum kita bahas? Yuk, komen di bawah dan share pengalaman kalian. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik tentang dunia digital dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.